Bahasan soal stres tentu sudah banyak sekali, namun saya mencoba membuat intisari dari berbagai bahasan yang saya temui dari berbagai sumber sains. Ada 4 poin yang menjadi intisari dari bahasan seputar stres. Poin pertama, pemicu stres disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah pikiran kita sendiri yang menurut berbagai riset, pikiran kita cenderung berkutat pada hal-hal negatif. Namun justru faktor internal ini yang lebih berbahaya, karena pemicu stres yang internal ini tidak terlihat atau stres terjadi tanpa disadari dan terus bertumpuk-tumpuk hingga menjadi kronik stres yang tentu saja sangat merugikan. Sedangkan eksternal itu apa yang terjadi di luar diri kita, namun membuat pengaruh pada kita. Misalnya apa yang dilakukan orang lain, atau tragedi yang terjadi seperti kecelakaan, atau sakit, atau ditinggalkan orang yang dicintai. Faktor eksternal ini nyaris tidak bisa kita hilangkan, karena akan selalu ada kapanpun dan dimanapun, seperti di tempat kerja, sekolah, di tempat umum, di jalanan, bahkan di rumah. Poin kedua, kondisi stres menambah masalah baru, yaitu fungsi otak menurun. Fungsi apa saja dari otak yang menurun? Yang pertama adalah fungsi kognitif atau kecerdasan, seperti kemampuan memecahkan masalah atau melihat sesuatu dengan lebih jernih. Jika fungsi kognitif ini ambruk, maka ambruk pula kesehatan mental Anda. Kemudian yang kedua, selain fungsi kognitif yang juga menurun adalah fungsi menjaga kesehatan tubuh. Misalnya yang utama adalah otak menjaga imun sistem agar tidak menurun atau menjaga tubuh agar tidak melemah. Poin ketiga, upaya menurunkan tingkat stres sudah banyak sekali dan sudah lama sekali ada. Salah satu topik yang menonjol adalah stress management, juga topik happiness. Bahkan sejak kira-kira 2500 tahun lalu, Siddhartha Gautama juga sudah membahas stres dan kaitannya dengan pikiran. Ada satu buku bagus tentang itu berjudul Siddhartha's Mind oleh James Kingsland. Siddhartha menyebut pikiran bisa memicu dukkha yang di zaman ini disebut suffering, pain, unhappiness, atau stress. Poin keempat, tidak banyak orang tahu bahwa neuroscience sudah melakukan berbagai riset mendalam pada stres dalam 3 dekade terakhir. Tentu di antara berbagai temuan itu adalah cara menurunkan tingkat stres yang lebih efektif dari berbagai cara yang pernah ditemukan. Sayangnya, ini tidak populer alias tidak banyak dibahas dan tidak banyak diaplikasikan.